Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Iya, sebelum memulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita melakukan ibadah singkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat sebagai Batra. Semua tahu kan? Sebagai Batra. Ya, kita bernyanyi dua ya. Sebagai Batra tak berhaluan, serombang ambing dilepas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di dalam kebenarannya aku peroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sebab pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, yang tak olehnya, yang tak ada di dunia. Ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut akan susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Oke, siapa di sini yang mau membuat doa? Doa pembuka. Ada. Tiga, maju cepat. Depannya membuat doa ya. Dilipat tangannya ke matanya. Untuk proses pembelajaran dari Tuhan, berkati setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami, berkati Tuhan agar bertumbuh dan berakar di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Sebelum memulai belajar, Tuhan KPI-nya Bapak absen satu-satu ya. Ya, Bapak akan absen. Kalau hadir dibilang hadir, kalau tidak hadir dibilang tidak ya. Anggi Sitorus, Hadir Pak. Pera Manula, Hadir Pak. Waida Manula, Hadir Pak. Diana Senturi, Hadir Pak. Selvi Sitorus. Hadir Pak. Iya, semuanya murid Bapak hadir. Dan adapun di sini yang menjadi topik materi pelajaran kita pada hari ini yaitu karya pengampunan Allah. Saya pilih yang dapat dibacakan. Ya, semua kita membaca. 1, 2, 3. Karya pengampunan Allah. Iya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu supaya siswa mampu menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua, supaya
supaya siswa mampu menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah mengampuni dan melakukan pengampunan kepada umat atau umat manusia. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus yang diutus ke bumi untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari kesalahan dan dosa. Dan yang keempat yaitu menuliskan bukti-bukti Allah mengampuni umat manusia. Jadi di sini ada 4. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mengampuni? Apa yang dimaksud dengan mengampuni? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mengampuni? Ada yang tahu? Ya, Anggi, apa itu mengampuni? Iya, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Bapak akan menjawab apa itu arti dari mengampuni. Mengampuni yaitu memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan jangan dibawa larut atau disimpan di dalam hati. Akan tetapi, memaafkan suatu kesalahan orang lain adalah hal yang perlu kita sadari yang telah difirmankan dalam firman Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui, jika sesuatu orang yang bersalah datang kepada kita untuk meminta maaf, baiknya kita untuk memaafkan dan menerima kesalahan dan melupakan kesalahan yang telah terjadi. Dan yang menjadi topik kedua yaitu arti menjelaskan arti mengampuni. Menjelaskan mengampuni. Topik yang kedua ini yaitu kami menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah mengampuni umat manusia. Dalam pembahasan ini, arti mengampuni arti memaafkan. Manusia jatuh ke dalam dosa sebelum dan setelah jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkan pengampunan melalui diutusnya Yesus Kristus ke bumi untuk menanggung atau membebaskan seluruh umat manusia dari segala dosa dan kesalahan, sehingga Tuhan Yesus atau Yesus yang diutus oleh Allah menanggung semua kesalahan dan dosa manusia, dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dan telah terjadi pengampunan dosa terhadap manusia. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya kita sebagai umat atau ciptaan Tuhan harus mampu mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Apakah di sini ada yang tidak mau atau berat hati memaafkan suatu kesalahan temannya atau orang lain? Apakah di sini ada yang susah untuk memaafkan? Ibaratnya kayak gini. Dalam satu kelas ini adalah 3 orang yang berteman, sangat akrab dan sangat bersukacita dalam segala hal. Pada suatu hari terjadilah suatu konflik atau suatu celah,
dalam pertemanan antara Diana, Koi, dan Vera. Dan di tengah-tengah yang ketiga ini memiliki sifat masing-masing, yaitu Vera orangnya baik, perhatian, pemaaf, dan sabar. Dan Koi juga sama seperti Vera, akan tetapi Diana adalah dia orangnya selalu bandel dan suka jahil dan tidak mau meminta maaf dan tidak mau sadar akan kesalahannya. Pada suatu hari Diana mencampakkan atau merobek buku Koi dan Vera melihatnya, dan Vera menilai bahwasanya Diana telah melakukan kesalahan. Dia sadar sendiri apa yang dilakukan oleh Diana. Dia sebagai teman yang baik, dia menilai bahwa Diana itu melakukan kesalahan, namun dia tidak meminta maaf atau tidak mengakui kesalahannya kepada Koida. Akan tetapi Diana merasa hebat dan merasa benar akan apa yang dia telah perbuat kepada Koi. Akan tetapi pada esoknya Vera dan Diana melakukan perbincangan terhadap kejadian semalam. Dia memberikan suatu cerita atau pandangan yang dimana Vera biar bisa menyadarkan Diana dan terhadap apa yang telah dilakukan Diana kepada Koi. Dan pada cerita Vera melakukan suatu pandangan kepada Diana, dan Diana pun merasa sadar bahwasanya, wah, semalam aku telah membuat sakit hati Koida, tetapi aku tidak merasakan suatu kesalahan. Malah aku bangga dengan akan hal itu. Dan dia mencoba untuk meminta maaf kepada Koida. Diana melakukan respek yang begitu sadar diri akan kesalahannya. Dia menjumpai Koida. Dia meminta maaf. Apakah Diana melakukan meminta maaf dan menyalin Koida? Apakah Koida sebagai yang telah tersakiti semalam, apakah Koida dapat memaafkan Diana? Ya, dapat memaafkan. Apakah Koida memaafkan dengan ikhlas dan penuh dengan senang hati? Ya, itulah ajaran Tuhan dalam firman Tuhan, di mana kita harus saling memaafkan. Dan topik ketiga, alasan Allah menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ditulis ya, yang ketiga materi ini. Kira-kira alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus menurut anak-anak Bapak atau murid Bapak, kira-kira apa pandangan kalian terhadap Allah? Alasan Allah menyelamatkan dosa kalian, supaya menyelamatkan manusia supaya dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah. Kira-kira ada yang tahu apa alasan Allah menyelamatkan kita semua sehingga dia rela di kayu salib? Ada yang tahu? Tidak. Ditulis ya. Ada tiga yang menjadi alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, yaitu yang pertama, karena Allah mengasihi manusia.
Karena Allah mengasihi manusia. Inilah alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Karena Allah mengasihi manusia, mengasihi kita semua, sehingga kita pada saat ini masih dianugerahi dan masih diberkati oleh Allah. Alasan kedua yaitu karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pengampun. Sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau tidak Allah itu pengampun, mungkin kita akan menanggung dosa kita masing-masing. Jadi akibat dosa itu apa? Akibat dosa itu yaitu malapetaka. Malapetaka itu seperti bencana yang akan kita tanggung secara pribadi kita masing-masing akan kesalahan kita. Dan yang ketiga itu yaitu karena Allah penyelamat. Ya, Allah itu adalah penyelamat bagi umat manusia, sehingga Ia merencanakan suatu penyelamatan atau suatu pengampunan, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Anak Allah yang tunggal itu kira-kira siapa? Ada yang tahu? Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah Allah itu Maha Pengampun, penyelamat dan pengasihi manusia, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dan mengampuni semua kesalahan dan dosa umat manusia yang telah umat manusia lakukan di bumi ini. Lantas, kenapa Pak Tuhan itu mengampuni dan memaafkan setiap kesalahan kita? Karena inilah alasan yang ketiga ini. Dan yang menjadi pertanyaan buat sekarang yaitu, kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Anggi, kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Atau kenapa kamu mau memaafkan Vera karena padahal Vera sudah melakukan kesalahan kepadamu? Iya, karena Rasul Paulus berkata bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita semua. Karena kita harus berpandangan dan berpatok kepada firman Tuhan, agar iman dan kepercayaan kita kokoh dan bertumbuh dalam diri kita dan pikiran kita. Baiklah, di sini Bapak akan membuat tugas kelompok, dan kita akan membuat 2 kelompok. Berhubung kita jumlah siswa Bapak sedikit, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan membahas tentang materi apa yang sudah Bapak berikan. Coba dibagi menjadi 2 kelompok. Diana bersama Sylvia aja ya. Iya. Kelompok 1 terdiri gabung ya, gabung. Kamu aja di sini. Iya. Satu kelompok terdiri dari 2 dan 3, dan tugasnya akan Bapak berikan. Dan ini dibahas di rumah, didiskusikan bersama kelompok, dan dipresentasikan minggu depan atau dijelaskan. Oke? Coba, kelompok pertama apa pembahasannya? Coba bacakan. Kelompok menuliskan bukti-bukti pengampunan Allah di kehidupannya. Iya, kelompok 2? Menjelaskan kenapa manusia harus saling mengampuni. Iya, itulah yang menjadi pokok pembahasan dari setiap kelompok. Yang menjadi kesimpulan dari karya pengampunan Allah ini yaitu bahwasanya
Tuhan atau Allah mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan mengampuni antara umat manusia. Dan yang perlu kita sadari bahwasanya Tuhan itu Allah itu maha pengasih, maha pengampun, dan maha penyelamat. Kita harus turun pandang dari yang ketiga ini supaya kita hidup dan percaya dan bertumbuh di dalam iman dan bekerja melalui firman. Lantas bagaimana Pak untuk selalu bisa memaafkan dan mengampuni seperti Allah mengampuni kita semua? Tetaplah berteguh pada firman Tuhan. Tetaplah sirami pikiran dan hatimu melalui membaca firman Tuhan, melakukan saat teduh, berdoa, dan tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia dan memaafkan seseorang yang telah membuat kesalahan kepada kita. Ada amin? Iya. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita, yang mau alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Ada yang mau membuat doa penutup? Ya, Anggi. Buat doa penutup kita ya, supaya kita pulang dengan selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kamar ini, karena Engkau telah memberikan kami otak yang terbuka dan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan untuk kamar ini. Kami sudah ingin pulang. Semoga Engkau memberkati kami di perjalanan semuanya. Amin. Iya, jangan lupa tugas saya minggu depan ya anak-anak ya. Iya Pak. Iya. Semoga kita terberkati selalu. Bapak dulu ya.